Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Ayo kita berlatih 5.2 yang ada di halaman 213 sampai dengan 214. Nah, yang Kak Sari bahas dulu di video kali ini soal nomor 1 dan 2 saja ya, Dek ya. Nanti soal nomor 3 dan seterusnya Kak Sari buat di video yang lain. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, gunakan tabel untuk menentukan titik impas break even point dari persamaan berikut. Yang A, C sama dengan 15X ditambah 150, P sama dengan 45X. Yang B, C sama dengan 24X ditambah 80, P sama dengan 44X. Dan yang C, C sama dengan 36X ditambah 200, P sama dengan 76X. Nah, C besar ini mewakili biaya, P besar ini mewakili pendapatan. Begitu ya, Dek ya. C besar ini biaya, P besar ini pendapatan. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan titik impas antara biaya dengan pendapatan? Kalau menggunakan tabel, ya harus kita siapkan dulu tabelnya. Ini Kak Sari sudah buat seperti ini. Ini dia. Nah, untuk yang A dulu aja ya. C sama dengan 15X tambah 150 di sini dan P-nya sama dengan 45X sebelah sini ya. Nah, cara mengisi tabelnya gini deh. Yang pertama yang atas ini kita isi dengan huruf X saja. Nanti ini kita ganti dengan angka-angka. Nah, di kolom berikutnya atau di baris berikutnya ini sebagai C, di sini sebagai P, kayak gitu ya. Terus X-nya boleh diisi mulai dari angka 1 ya, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu. Boleh urut aja. Nah, sekarang untuk mengisi C dan P-nya, kita masukkan masing-masing nilai X ini ke dalam persamaannya. Yang pertama, C sama dengan 15X ditambah 150. Nah, ini kita ganti dulu X-nya menjadi angka 1. Berarti 15 kali 1 sama dengan, ditambah 150 ya. Maka 15 dikali 1 berapa? Kan 15 ya, 15. Terus ditambah lagi dengan 150. Sama dengan ini, 165. Maka diisi, kalau X-nya diganti 1, C-nya adalah 165. Letakkan di sini. Kayak gitu. Lagi, untuk C yang bernilai 2. Berarti C sama dengan 15X ditambah 150 gitu kan. Sama dengan 15 kali 2 tambah 150 ya. Sama dengan ini 30 tambah 150. Ketemunya berapa? 180. Letakkan di sini 180. Kayak gitu. Nah, untuk berikut-berikutnya sebenarnya cara lebih mudah itu tidak perlu dimasukkan satu persatu gini deh. Tinggal masing-masing dari nilai sebelumnya ini kita tambahkan dengan 15. Kenapa? Karena di sini kan X-nya itu berubah 15, 15, 15. Coba aja cek. Dari 165 ke 180 itu selalu ditambah 15 kan? Berarti ini juga gitu. Dari 180 tambah lagi 15. Berapa? 195. Kayak gitu, boleh. Yuk, 195 ditambah 15 berapa? 210 ya. Nah, 210 ditambah 15 lagi, 225. 225 tambah 15, 240. Terakhir 240 tambah 15, 255. Gitu boleh. Kalau kalian mau menghitung satu persatu masukin ke rumus ini juga boleh. Toh nanti ketemunya akan sama ya. Nah, sekarang untuk P-nya. P rumusnya kan 45 kali X ya, 45X. Kita hitung dulu 1 atau 2 boleh ya. P sama dengan 45X, artinya 45 kali X. Nah, X-nya yang pertama kita ganti angka 1, berarti ya 45 kali 1. Berapa? Ya 45. Tulis di sini P-nya 45. Sekarang kalau X-nya diganti 2, berarti P sama dengan 45 kali X sama dengan 45 kali 2. Berapa? 90. Tulis di sini X-nya atau P-nya 90. Nah, berikutnya kalau X-nya diganti 3 ya, P sama dengan 45 kali X ya. Berarti sama dengan 45 kali 3. Berapa, Dek? 135. Tulis di sini 135. Nah, mengisi tabel seterusnya tambahin aja terus dengan 45 45 45 ya.
Kan memang gitu, ini 45 tambah 45 90, 90 tambah 45 135 kayak gitu ya. Terus 135 ditambah 45 180, 180 tambah 45 225, 225 tambah 45 270, 270 ditambah 45 berapa dek? 315. Tunggu Kak Sari cek dulu ya. Iya, sudah betul. Nah, terus yang ditanya tadi BEP. BEP itu yang mana? Lihat, BEP itu cari angka yang sama. Angka yang sama ini 225 dengan 225, kan? Itu samanya. Kalau gitu BEP-nya berapa? BEP-nya saat X sama dengan 5. Gitu cara jawabnya, ya. Yuk kita jawab di sini. BEP terjadi saat X sama dengan 5. Gini ya. BEP tadi apa sih? BEP itu break even point ya. Jadi titik impas ketika biayanya sama dengan pendapatannya. Nih, biayanya 225, pendapatannya juga 225. Jadinya kan sama kayak gitu. Nah, disinilah terjadinya BEP ketika X-nya sama dengan 5. Itu ya, udah ketemu. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan yang 1B. Di sini lagi ya dengan menggunakan metode tabel. Ya udah kita siapkan dulu tabelnya. Kak Sari udah dong. Ini dia tabel kosong. Yang B ya, tulis dulu persamaannya. C-nya sama dengan 24X ditambah 80. P-nya sama dengan 44X. Seperti tadi, ini tulis X, di sini tulis C, di sini P, kayak gitu ya. Terus X-nya boleh mulai dari 0, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bebas sebetulnya, tetapi sebaiknya yang positif aja ya gitu. Kan biaya tidak mungkin negatif. Sebenarnya biaya juga tidak mungkin 0 sih. Yang ya nggak apa-apa deh, X-nya kita ganti 0, nanti biayanya ini nggak 0 kok. Coba cek ya. 24 kali 0 kan 24 kali 0 itu 0. 0 ditambah 80 tuh biayanya 80. Jadi boleh X-nya boleh dari 0, boleh dari 1. Ya. Nah, terus nanti kita cari di mana bilangan atau angkanya yang sama. Itulah BEP-nya. Oke, kita masukkan dulu. Untuk X-nya sama dengan 0, dimasukkan ke C. Nanti C sama dengan 24X ditambah 80 sama dengan 24 kali 0 gitu ditambah 80 sama dengan 0 tambah 80. Berapa dek? Ya 80. Jadi kalau X-nya diganti 0, C-nya 80. Tulis di sini. Satu lagi, kalau X-nya diganti 1 ya, berarti 24X ditambah 80 sama dengan 24 kali 1 tambah 80 sama dengan 24 ya, tambah 80 ya, sama dengan berapa itu? 104. Jadi kalau X-nya 1, C-nya nilainya 104. Nah, gini. Oke, berikutnya tinggal ditambah berapa terus. Nih 80 menjadi 104 itu ditambah 24 dari sini, Dek. Oke, berubahnya selalu bertambah 24. Sehingga berikutnya kita tambah 24 juga ya, 128. Tuh 128 ditambah 24, nanti tambah 24, tambah 24, tambah 24. Nih, Kak Sari lengkapin dulu ya. Dah, ini dia ya. 128 tambah 24, 152. Tambah 24 lagi 176. Tambah 24, aduh, 176 ditambah 24 itu bukan 300, mohon maaf, tapi 200 ya. Oke, otomatis yang ini juga 224 nih ya. Ini angka 200 dan 224 ya, Dek. Oke, sip. Nah, sekarang untuk P-nya. Lagi sama, kita ganti dulu X-nya dengan 0, masukkan ke persamaan yang P. Kayak gini. P sama dengan 44 kali X. Berarti sama dengan 44 kali 0. Berapa 44 kali 0? 44 kali 0 ya 0. Jadi kalau X-nya diganti 0, P-nya 0. Nah, sekarang kalau X-nya diganti 1, masukkan ke persamaan ya. P sama dengan 44 kali X. Berarti sama dengan 44 kali 1. Sama dengan ya 44. Tulis di sini 44. Berikutnya kalau X-nya diganti 2. P sama dengan 44 kali X, P sama dengan 44 kali 2.
sama dengan 88. Tulis di sini 88. Nah, berikutnya boleh ditambah aja dengan 44, 44, 44 kayak gitu ya. Kita isi. Nah, Kak Sari isi dulu. Nah, ini dia punya Kak Sari ya, sudah ya. Yang P-nya kalau X-nya diganti 3 menjadi 132. Ini kalau X-nya diganti 4 ya, atau ditambah 44, terus ya ini 44 tambah 44 88 tambah 44 132 tambah 44 ya 176 tambah 44 lagi 220 tambah 44 lagi 264. Ketemu ya, sudah terisi semua. Kalau gitu kita lihat mana yang sama, Dek. Yang sama itu ini ya, 176 dengan 176. Berarti itu BEP-nya. Terjadi pada saat X-nya sama dengan berapa? Nih, pada saat X sama dengan 4. Berarti tulis ya, BEP terjadi saat X sama dengan 4. Selesai. Ini untuk soal yang B. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang C. Untuk yang C, tabelnya sudah Kak Sari siapkan ya. Persamaannya C sama dengan 36X tambah 200 dari sini, dan P sama dengan 76X dari sini. Kita masukkan, Kak Sari milih X-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ya. Kita hitung dulu untuk C-nya. C sama dengan 36X ditambah 200, berarti sama dengan 36 kali X-nya kita ganti 0 dulu, gini ditambah 200, sama dengan 36 kali 0 itu ya 0 ditambah 200. Berapa 0 tambah 200? Ya 200. Berarti kalau X-nya 0, C-nya ketemulah 200. Sekarang satu lagi, kalau X-nya diganti 1 ya, berarti 36X ditambah 200 gitu, sama dengan 36 kali 1 tambah 200, sama dengan 36 tambah 200. Berapa? Ya 236. Gitu kan? Taruh di sini 236. Berikutnya X-nya diganti 2, nanti gini, 36 kali 2 tambah 200 gitu ya. 36 kali 2 kan 72. 72 tambah 200 ya, berarti 272. Atau kalau mau boleh ditambah-tambah aja dengan 36 ya. 200 tambah 36, 236. 236 tambah 36 lagi 272. Tambah terus 36, 36, 36-nya. Dapat dari sini nih 36-nya. Ya, Kak Sari lengkapin dulu. Nah, gini nih, Dek, jadinya ya. Setelah 272, terus 308, 344, 380, dan 416. Itu untuk C. Nah, sekarang untuk P-nya. P sama dengan ini ya, persamaannya 76 kali X ya. 76X itu artinya 76 kali X. Berarti yuk kita ganti dulu 76 kali X-nya diganti 0 dulu aja. Nah, 76 kali 0 adalah 0. Berarti P-nya juga 0 ya kalau X-nya 0. Sekarang untuk X-nya 1. Berarti P sama dengan 76X sama dengan 76 kali 1. Berapa? Ya 76. Tulis di sini 76. Untuk X-nya 2, berarti P sama dengan 76X sama dengan 76 kali 2. Berapa ya, Dek ya? 152. Letakkan di sini. Nah, berikutnya ini nanti 76 kali 3, 76 kali 4, 76 kali 5, taruh sini, dan terakhir 76 kali 6 ya. Kak Sari lengkapin sendiri dulu ya. Ini dia ya. Jadi kalau X-nya 3, P-nya ketemunya 228, X-nya 4, 304, X-nya 5, 380, dan kalau X-nya 6, P-nya ketemunya 456. Terus yang sama yang mana? Ini dia, 380 dengan 380 ya. Sehingga ketemulah BEP terjadi saat X sama dengan 5 ya. Nih, tadi kan nih 380 itu saat X-nya 5. Gitu ya. Selesai ya. Oke, nomor 1 A, B, dan C selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, pasangkan dua sistem persamaan berikut dengan 3 grafik A, B, atau C di bawahnya. Kemudian gunakan grafik untuk memperkirakan selesaiannya. Nah, sistem persamaannya yang pertama ini yang A ya, Y sama dengan 1,5X dikurangi 2, Y sama dengan negatif X ditambah 13. Terus sistem persamaan yang kedua ini B, Y sama dengan X tambah 4, dan Y sama dengan 3X kurangi 1. Pilihan jawabannya grafiknya yang A di sini
sini, B dan C-nya ada di halaman 214. Nanti kita pilih ya, kira-kira untuk sistem persamaan yang A ini gambar grafiknya yang mana? Yang A ini atau yang B, C di belakangnya? Nih Kak Sari kasih lihat ya. Nih, ini yang B, ini yang C. Jadi tadi kan soalnya hanya ada dua, yaitu A dan B. Tetapi grafiknya ada tiga, deh, yaitu A, B, dan C. Berarti nanti ada yang nggak punya pasangan. Kayak gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke soalnya yuk. Oke, yang pertama, soal yang A dulu kita selesaikan. Kayak gini caranya ya. Nomor 2A, tulis dulu sistem persamaannya ya. Y sama dengan 1,5x dikurangi 2 dan Y sama dengan negatif x ditambah 13. Nanti kalau mau memilih grafiknya, kita harus tahu dulu titik potongnya ya dek, titik potong dari dua persamaan ini. Nah, cara menentukan titik potongnya kayak gini. Ini kan bunyinya Y sama dengan, yang bawah juga Y sama dengan. Artinya apa? Yang atas ini sama dengan yang bawah. Jadi boleh ditulis kayak gini. 1,5x dikurangi 2 itu sama dengan negatif x tambah 13 kan? Y sama dengan Y kan gitu. Nah, dari sini bisa kita selesaikan. Yuk, 1,5x-nya biarkan di sini. Terus negatif x-nya yang kita pindahkan, Dek, supaya nanti bisa dihitung. Negatif x kalau dipindah ke sini menjadi positif x. Kayak gitu ya. Terus positif 13-nya biarkan di sana. Yang kita pindah ini negatif 2. Gantian bawa ke sini menjadi positif 2. Positif 2 itu nulisnya 2 aja. Sekarang kita hitung ya. 1,5x ditambah x itu ngitungnya gini, 1,5 ditambah 1 ya. 1,5x ditambah 1x. Nah, 1,5 ditambah 1 itu ya 2,5. 2,5 apa? X. Nah, gitu deh. Jadi 1,5 jambu ditambah 1 jambu. Hasilnya ya 2,5 jambu. Nah, 11 ini 2 tambah 13, 15. Nah, kalau mau menghitung X-nya saja, ya 15-nya ini diapakan dengan 2,5 dibagi ya. Dibagi 2,5. Dihitung biasa aja, 15 dibagi 2,5 hasilnya adalah kalau misalnya nih ya, Kak Sari bantu ngitungnya ya. 15 dibagi gini aja, 2,5. 2,5-nya kita jadikan 25 per 10. Ngitungnya 15 dikali. Ini harus dibalik syaratnya, 10 per 25. Kayak gitu, sama dengan 15 dikali. Ini boleh sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 5. Sini 2, sini 3. Terus nih 15 dikali 2 per 3 ya. Sama dengan langsung aja deh, 15 kali 2 kan 30. 15 kali 2 30. 30 dibagi 3 10. Kok 10 ya? Pantesan ada yang salah. Ini tadi kalau disederhanakan sama-sama dibagi 5, 10 bagi 5 2, 25 bagi 5 itu 5. Ya ampun. Jadi ini per 5. Yuk, sekarang 15 kali 2 30. 30 bagi 5 6 ya. Jadi intinya 15 dibagi 25 per 10 atau 15 dibagi 2 setengah itu hasilnya adalah 6. Nah, ketemulah X-nya 6. Kalau X-nya sudah ketemu 6, Y-nya bisa kita cari. Y-nya itu masukkan ke salah satu persamaan yang di atas ini. Kak Sari masukinnya ke persamaan yang bawah ini aja ya. Yuk. X sama dengan 6, maka Y sama dengan negatif X tambah 13. Dari yang ini ya dek ya. Kelihatan kan? Berarti Y sama dengan negatif. Nah, X-nya kita ganti angka 6. Berarti negatif 6 tambah 13. Ketemulah Y sama dengan berapa? Negatif 6 tambah 13? 7. Jadi X-nya 6, Y-nya 7. Ini titik potong untuk persamaan yang A ya. Titik potong untuk sistem persamaan yang A, yaitu 6,7. X-nya 6, Y-nya 7 itu berarti selesaiannya 6,7. Nah, kita cari di gambarnya mana yang ada perpotongan 6,7-nya. Kalau yang di gambar A, ini bukan 6,7 ya, Dek ya. Karena X-nya ini kelihatan dia ditarik 2. Nah, mendekati 2 atau lebih dari 2 dan Y-nya itu lebih dari 6. Berarti jangan yang ini. Coba kita lihat yang B dan C. Kalau yang B, nah ini bener ini yang B ya. X-nya ini 6,
Tuh kan, dan Y-nya ini kalau ditarik garis ini 7, di antara 6 dan 8 itu kan 7 ya, 6-nya di sini, 8-nya yang di sana. Ini agak geser dikit ya tulisannya. Jadi di antara 6 dan 8 itu 7. Tuh bener, ini juga 6, pas bener ya. Jadi gambar yang B ini adalah pilihan jawaban untuk soal yang A. Oke, kita jawab dulu. Ini jawabnya ya. Grafik yang menjadi pasangannya, maksudnya pasangan soal nomor 2A ini tadi yang sudah kita selesaikan ya. Grafik yang menjadi pasangannya adalah grafik yang B dengan selesaiannya berapa, koma berapa. Nah, pada grafik tadi juga terlihat ya selesaiannya yaitu titik potongnya. Dari hitung-hitungan kita juga udah tahu 6,7. Langsung aja tulis nih 6,7. Kalau mau lihat grafiknya sekali lagi boleh ya. Kan di sini disuruhnya kemudian gunakan grafik untuk memperkirakan selesaiannya. Ya udah, kita lihat di grafik lagi yuk selesaiannya berapa, koma berapa. Nah, ini tadi ya. Nih, 6,7. Itu ya. Jadi memang benar, tulis aja selesaiannya terlihat ya 6,7. Dah, kayak gini deh. Ini menjawab soal nomor 2A. Ya, jadi kita tentukan dulu titik potongnya sehingga nanti ketemu nilai X dan nilai Y. Nilai X dan nilai Y-nya itulah yang sebagai selesaiannya. Terus kita pilih grafiknya. Udah ketemu. Untuk yang A, pilihan grafiknya adalah yang B besar. Nah, sekarang berarti grafiknya kan tinggal A besar dan C besar. Itu kita pilih salah satunya untuk menjawab pertanyaan yang 2B. Yuk, lihat lagi ya soalnya 2B. Untuk yang B, sistem persamaannya Y sama dengan X tambah 4 dan Y sama dengan 3X kurang 1. Ini sudah Kak Sari salin. Nah, kemudian kita cari titik potongnya ya. Caranya ini Y sama dengan Y ini kita tulisnya yang ini. X tambah 4 itu sama dengan 3X kurangi 1. Kan ini Y juga, sini Y juga. Jadi boleh disama dengankan. Nanti ketemu deh nilai X-nya. Sama dengan ini X yang di sini biarkan tetap. Nah, yang kita pindah ini deh 3X. 3X ini kan positif 3X. Positif 3X kalau dipindah ke sini menjadi negatif 3X kayak gitu. Terus negatif satunya tetap. Nah, ini yang kita pindah positif 4. Positif 4 kalau dibawa ke sini menjadi negatif 4. Oke, sekarang kita hitung ya. X kurangi 3X itu maksudnya 1X kurangi 3X. 1 kurangi 3 itu kan negatif 2 ya. Berarti 1X kurangi 3X itu ya negatif 2X. Sama dengan ada negatif 4, ada lagi negatif 1. Jadinya negatif 5. Oke, kalau mau menghitung X-nya saja, negatif 5-nya ini diapakan dengan negatif 2? Dibagi ya, bagi negatif 2. Berarti X sama dengan berapa dong? Negatif bagi negatif positif. Tinggal 5 bagi 2. 5 per 2 itu 5 bagi 2 ya. 5 bagi 2 adalah 2,5. Nulisnya 2,5. Dah ketemu. X-nya 2,5. Nah, sekarang X sama dengan 2,5 kita masukkan ke salah satu persamaan ini, nanti ketemu nilai Y-nya. Nulisnya gini, X sama dengan 2,5, maka mau dimasukkan yang mana? Atas apa bawah? Yang atas aja ya. Y sama dengan X tambah 4 sama dengan X-nya diganti 2,5 tambah 4. Berapa 2,5 tambah 4? 6,5. Jadi X-nya 2,5, Y-nya 6,5. Nanti selesaiannya langsung yaitu 2,5 6,5. Ini Kak Sari pakai titik koma. Enggak boleh ya sebenarnya, pakainya koma aja. Ini Kak Sari ralat. Kalau gitu kita menulisnya gini. 2,5-nya itu menjadi 2,5 aja gini ya, koma. 6,5-nya juga 6,5. Nah, ini yang betul ya. Nanti selesaiannya ini 2,5, 6,5. Udah, sebenarnya selesaiannya udah dapat. Tinggal kita milih grafiknya. Cari yang titik potongnya itu 2,5, 6,5. Lihat dulu untuk yang A. Nah, yang A ini yang cocok deh. Yang A ini perpotongannya kan ada di sini. Sebenarnya ini naik dikit deh. Jadi di tengah-tengah sini. Nah, ini kalau kita tarik garis ya ke bawah, ini menunjukkan di angka di antara 2 dan 3. Di antara 2 dan 3 itu ya 2,5. Nah, kesininya, ini kalau kita tarik garis, ini di angka di antara 6 dan 7. Di antara 6 dan 7 itu ya 6,5. Maka ini perpotongannya benar 2,5, 6,5. Jadi inilah grafik untuk soal yang kedua punya kita ini ya. Grafiknya adalah grafik yang A.
Oke, terus kan di sini kemudian gunakan grafik untuk memperkirakan selesaiannya. Nah, selesaiannya juga sudah terlihat ya pada grafik maupun pada hitungan kita, yaitu berapa? 2,5, 6,5. Nah, sekarang tinggal menjawabnya aja ya, kayak gini. Tulis gini aja boleh deh ya. Ini pasangan untuk soal ini, maksudnya soal yang B tadi, adalah grafik A dengan selesaiannya yaitu 2,5, 6,5. Dah selesai. Ini grafik A ya, Dek. Dah gini ya untuk jawaban soal nomor 2B. Selesai ya. Oke, sesuai janji Kak Sari karena di video kali ini mau mengerjakan soal nomor 1 dan 2 aja, berarti udah selesai dong ya tugasnya. Nanti soal nomor 3 dan seterusnya Kak Sari buatkan di video yang lain insya Allah. Ditunggu aja ya Dek ya. Kalau kamu sudah subscribe, nanti pas Kak Sari upload halaman berikutnya atau nomor soal berikutnya pasti kalian dapat notifikasi. Jadi subscribe ya. Oke deh, Kak Sari mau pamit dulu. Oh iya, sebelum pamit, Kak Sari mau tawarin nih buat kalian yang mau konsultasi individu sama Kak Sari ya. Konsultasi individu. Jadi ini daftar ya Dek ya, berbayar ya. Tapi kalian nggak perlu gabung di dalam grup ini. Nanti konsultasinya lewat Japri sama Kak Sari ya. Chat aja di 081456109870 untuk tanya-tanya tentang program konsultasi individu ini. Sebaiknya yang tanya-tanya ke Kak Sari orang tua aja, karena nanti harus transfer deh, yaitu 80.000 per bulannya. Kalau sudah berhasil didaftarkan, nah baru nomor kalian nanti yang boleh langsung japrian sama Kak Sari gitu ya. Jadi biar orang tua dulu yang daftar ke sini, Kak saya mau daftarin anak saya kelas 8, gimana caranya, transfernya kemana, kayak gitu ya. Minta tolong ke orang tua atau orang dewasa yang ada di rumah. Oke. Ini nanti boleh tanya PR di luar buku paket juga. Jadi dari LKS atau dari guru itu boleh ditanyakan ke Kak Sari. Kalau sudah berhasil didaftarkan ya sayang ya. Nah, kalau belum daftar mau chat ke Kak Sari ya boleh juga sih sapa Kak Sari. Jadi kita kenalan aja dulu, nggak masalah ya, nggak dosa. Kan tambah silaturahmi ya. Pokoknya chatnya yang sopan ya. Terus kalau belum Kak Sari jawab immediately, maksudnya nggak langsung dijawab gitu ya, ditunggu aja. Itu berarti Kak Sari sedang kerja atau HP-nya sedang dipakai urusan yang lain. Oke, pokoknya semua chat yang masuk ke Kak Sari insya Allah Kak Sari jawab asalkan sopan. Oke deh, kalau gitu Kak Sari mau pamit dulu ya. Terakhir, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan tadi, yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.